Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami dengan judul Fikih Siasah dalam Al-Quran dan Hadis, yang disusun oleh saya sendiri, Ika Maslina, Adi Afrian, dan Khairul Sahrizal. Baik, langsung saja. Ketika seseorang mendengar istilah fikih siasah, tentu saja yang terlintas dalam pikiran kita ialah politik Islam atau Islam yang bercorak politik. Pemahaman seperti ini ada benarnya juga. Islam memang harus memiliki corak politik. Konsep politik di negara Indonesia memang ada banyak yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bahkan, sering tanpa kita sadari, tokoh politik Islam dari partai politik yang bernuansa Islam tidak menggunakan politik Islam. Inilah yang sangat berbahaya, karena masyarakat belum bisa membedakan antara siasat Islam dengan perilaku tokoh politik Islam. Padahal seharusnya siasat Islamiyah adalah siasat politik yang berbasis maslahah, yakni siasat yang terlahir dari Al-Quran dan Hadis, bukan siasat yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siasat Islamiyah inilah yang menjadi objek kajian dari fikih siasah. Objek ini perlu diperjelaskan agar tidak keliru dalam memahami politik Islam atau Islam yang dipolitisir. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian fikih siasah. Fikih siasah merupakan tarkib idofi yang tersusun dari dua kata bahasa Arab, yakni kata fikih dan kata siasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan fikih siasah, maka perlu diperjelaskan pengertian masing-masing dari segi bahasa dan segi istilah. Dari segi bahasa, fikih adalah pemahaman, sedangkan dari segi istilah ialah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil tafsili atau yang terperinci, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam kamus lisan Al-Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik. Secara terminologi atau secara istilah, dalam kitab lisan Al-Arab, yang dimaksud dengan kata siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fikih siasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Sahrizal dari kelompok 1. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ika Maslina. B. Fikih siasah perspektif Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Quran tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan di akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya, mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara, hingga masalah politik. Secara implisit, di dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, wilayah, dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengaruh kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan nilai-nilai terkait siasah yang diterapkan oleh seorang khalifah di dalam surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun
ya kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Dan jika kamu berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah persoalan tersebut atau penyelesaiannya kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pengembalian persoalan ini kepada Allah dan Rasulnya adalah solusi terbaik dan paling bagus penyelesaiannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia di muka bumi ini sebagai seorang khalifah harus berorientasi kepada nilai-nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Jika terdapat sesuatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya, maka wajib ditaati dan dipatuhi. Namun sebaliknya, jika aturan atau kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar-benar mengaku beriman, maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu, maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada nilai-nilai ketaatan dan ketakwaan Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat yang luas. Oke. C. Fikih syah perspektif al-hadis. Al-hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW sendiri menjadi sumber kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi, kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih syasah memang tidak pernah diungkap dengan detail, namun prinsip-prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana As-Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dan menjelaskan kepemimpinannya nilai-nilai fikih syasah. Yang selanjutnya adalah keadilan. Seorang pemimpin harus bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Kebijakan atau aturan yang dibuat harus bisa mengcover seluruh kepentingan dari rakyat yang dipimpin, walaupun tetap mengacu pada secara prioritas mana yang lebih masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan jaminan kepada pemimpin yang bisa berlaku adil dalam kepemimpinannya. Ia akan mendapatkan naungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Bicara soal pemerintah Umar, yang sangat menonjol adalah pembaruan yang dilakukan terkait dengan tertib organisasi dan kenegaraan. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan maupun kesilapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.